Hai guys, nama saya Bernard. Kembali lagi ke channel saya. Hari ini kita akan merakit PC dengan budget 2 jutaan. PC ini kita rakit untuk tujuan memainkan game-game ringan seperti game e-sport dan game-game AAA yang terbilang cukup ringan ya. Ya, untuk spesifikasinya sendiri kita akan simak sama-sama. Untuk prosesornya kita akan menggunakan prosesor Core 2 Quad Ki6600. Prosesor ini didukung dengan clock speed sebesar 2,4 GHz. Nanti akan saya overclock ke 3 GHz. Kemudian untuk motherboardnya kita akan menggunakan motherboard dengan chipset G41. Kebetulan saya menggunakan merek Gigabyte. Anda bisa pakai merek apapun, yang penting chipsetnya G41 ya. Ini adalah soket LGA 775. Kemudian RAM-nya saya akan menggunakan dual channel 2 kali 4 GB, berarti totalnya 8 GB. Untuk VGA-nya, nah ini adalah VGA Nvidia GTX 750. Saya menggunakan merek Zotac untuk kali ini. VGA ini termasuk VGA yang irit daya, tetapi dengan kualitas performa yang lumayan. Untuk coolernya kita ada dua pilihan. Kita akan menggunakan soket LGA 775 stock coolernya sendiri atau menggunakan third party air cooler. Untuk kali ini saya akan menggunakan third party air cooler karena kebetulan di rumah ada. Nah, kemudian untuk harddisknya, storage-nya kita akan menggunakan harddisk ya. Masih belum menggunakan SSD karena kita lihat budgetnya termasuk budget yang cukup minim. Harddisknya kita akan menggunakan harddisk 1 TB. Harddisk ini saya beli bekas. Anda bisa beli yang 500 GB atau 1 TB. Kemudian untuk casingnya saya juga memakai casing dari Simbada. Ini casing bekas ya, beserta ada power supply-nya juga. Kalau rekomendasi saya sih, kalau bisa jangan memakai power supply bawaan dari casing. Minimal ya kalian bisa pakai power supply Korea lah, build up dari Korea. Itu termasuk lebih lumayan lah daripada bawaan dari casing. Kemudian untuk semua part-partsnya ini nanti untuk harganya saya akan tunjukkan di video atau di deskripsi di bawah. Kemudian apa saja yang kita butuhkan? Ya, kita butuh openg dan juga thermal paste. Oke, kita langsung ke tahap perakitan. Untuk langkah pertama kita akan memasang prosesor ke dalam motherboard. Untuk pemasangan prosesor, kita lihat di ujung prosesor ada sebuah segitiga ya, segitiga berwarna emas. Nah, segitiga ini akan kita hubungkan dengan segitiga yang ada di motherboard. Nah, sebelah sini ya. Oke, untuk pemasangannya sangat simpel ya guys ya. Tinggal taruh aja prosesornya di motherboard kalian. Oke, tidak usah ditekan ya, karena di motherboardnya itu ada seperti pin, dan pin itu gampang sekali bengkok guys, hati-hati. Oke, pastikan prosesor sudah terpasang dengan baik. Kemudian tinggal pasang pengaitnya. Oke, langkah pertama selesai. Kemudian langkah selanjutnya adalah pemasangan coolernya. Di sini sebelum kita memasang cooler, kita akan aplikasi thermal paste ya. Untuk pengaplikasian thermal paste cukup sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Di tengah-tengah dari CPU-nya. Oke. Kemudian kita akan pasang coolernya. Untuk pemasangan coolernya menghadapnya seperti ini ya kalau kita pakai yang air cooler. Jadi kipas akan menarik angin dari sebelah kanan casing
menuju ke sebelah kiri dan sebelah atasnya untuk exhaustnya. Kemudian untuk pemasangannya, karena ini saya merekam sendiri, maka akan saya skip ya. Untuk pemasangannya mudah, tinggal kita baca manualnya aja. Langkah selanjutnya adalah pemasangan RAM. Untuk pemasangan RAM sangat simpel ya sebenarnya. Kita tinggal pasang. Di sini kita lihat ada baris yang lebih panjang satu dan lebih pendek satu. Kita tinggal hubungkan dengan yang ada di motherboard. Sebelum kita pasang RAM-nya, kita pastikan kedua dari DIMM dari RAM-nya ini terbuka ya posisinya. Kemudian tinggal kita pasang dari RAM-nya. Oke, kemudian yang satunya. Oke, cukup. Nah, setelah langkah ini selesai, kemudian kita akan memasukkan motherboard ini ke dalam casing ya. Oke, langkah selanjutnya adalah pemasangan motherboard ke dalam casing ya. Sebelum kita memasukkan motherboard ke dalam casing, kita pastikan dulu kalau I/O shelf-nya sudah terpasang dan motherboard standoff-nya juga sudah terpasang. Sekarang kita akan memasukkan motherboard ke dalam casing. Pelan-pelan. Oke, motherboard kita sudah terpasang di casing sudah saya berdirikan. Kemudian langkah selanjutnya adalah memasang storage-nya. Langsung saja kita pasang storage ini. Oke, harddisk kita sudah terpasang. Kemudian selanjutnya kita akan menghubungkan kabel-kabel dari power supply kita ke motherboard dan ke harddisk kita. Motherboard kita memerlukan konektor 24 pin dan konektor 4 pin. Untuk storage kita memerlukan kabel SATA power dan kabel SATA data. Oke, pertama kita akan install konektor 4 pinnya dulu. Untuk konektor 4 pinnya kita lihat di bagian atasnya ada seperti kayak notch gitu ya. Kita akan hubungkan dengan notch yang ada di konektor power supply ini. Oke, selanjutnya kita akan memasang konektor 24 pin. Langsung aja di sini kita hubungkan konektor 24 pinnya, tekan sampai bunyi. Oke. Untuk kabel SATA power kita lihat di sebelah kirinya ada seperti letter L ya. Kita akan sambungkan letter L itu ke letter L yang ada di harddisk. Kemudian kita akan sambungkan kabel SATA datanya. Agak rapi sedikit ya, kita akan sedikit kabel manajemen di sini. Oh iya, di PC ini kebetulan juga terdapat DVD eksternal. Nah, pemasangannya juga seperti pemasangan harddisk ya. Kita butuh SATA power dan SATA data. Tinggal hubungkan langsung ke motherboardnya.
selesai. Kemudian selanjutnya kita akan memasangkan, ini bagian yang menurut saya sih paling rumit dalam perakitan PC, yaitu konektor dari front panel. Di konektor front panel ini kita punya konektor audio, konektor USB, konektor reset, power, dan harddisk LED. Audio, kemudian pemasangan konektor USB, kita hubungkan seperti ini ya. Nah, di motherboard kita ada tulisan-tulisan untuk kabel powernya, kabel resetnya, kabel harddisk LED-nya, kita ikutin aja bos. Kabel reset. Bagian terakhir adalah tinggal pemasangan VGA card. Pasangkan VGA card ke dalam slot PCI Express yang ada di motherboard. Tinggal sambungkan aja ke slotnya. Oke, tekan sampai bunyi klik. That makes 3 left. Yeah. Nice shot. One still opposes us. Sniper! Terrorists win.
tight, dog. Okay, let's do it. Cover Mr. 1-3 with the 50 cal until we can get these high formers online again. Nah, gimana guys? Ternyata hanya dengan 2 jutaan saja kalian sudah bisa memainkan game-game tersebut guys. Jadi untuk kalian yang mungkin ingin main game-game e-sport tapi dengan budget yang seadanya, kalian bisa merakit PC dengan spek seperti di video ini guys. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen di bawah. Kira-kira konten apa lagi yang ingin kalian tonton di channel ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Peace.